Di sebuah dataran luas yang diapit oleh dua sungai agung, Tigris dan Efrat, lahirlah peradaban pertama yang dikenal manusia. Tanah ini kelak disebut Mesopotamia, dan disinilah bangsa Sumeria bangkit seperti fajar pertama di ufuk dunia. Namun, dalam legenda kuno mereka, tersimpan sebuah kisah yang luar biasa. Mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka percaya peradaban mereka dibimbing oleh Anunnaki, makhluk-makhluk agung yang konon turun dari langit. Entah mereka dewa atau sesuatu yang lain sama sekali. Menurut teks-teks kuno seperti Enuma Elis, pada zaman purba, langit seakan terbuka. Anu, dewa tertinggi, mengutus para Anunnaki untuk menata bumi yang masih liar. Mereka memilih dataran subur Sumer sebagai pusat peradaban baru. Legenda Sumeria mengisahkan bagaimana Enki, dewa kebijaksanaan, memberikan pengetahuan kepada umat manusia. Dia mengajarkan cara menulis, bertani, membangun kota dan membaca pergerakan bintang di langit. Bagi banyak peneliti modern, ini hanyalah mitos, sebuah cara kuno untuk menjelaskan kemajuan yang pesat. Tapi bagi bangsa Sumeria, ini adalah sejarah asal-usul mereka. Peradaban mereka bukan sekadar berkembang, melainkan diajari. Dari bimbingan inilah kota-kota pertama di dunia mulai bermunculan. Ada Eridu, yang disebut sebagai kota tertua di bumi. Ada Uruk, pusat lahirnya tulisan dan hukum. Ada Nippur, kota suci yang didedikasikan untuk Anu. Dan ada Ur, kota para raja dan astronom ulung. Bayangkan, di saat bangsa-bangsa lain di dunia masih hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bangsa Sumeria sudah sibuk menulis sejarah mereka di atas loh-loh tanah liat. Sekitar tahun 4000 hingga 2200 sebelum Masehi, Sumeria mencapai puncak kejayaannya, menjadi salah satu peradaban paling maju di muka bumi. Inovasi mereka benar-benar mengubah dunia. Merekalah yang pertama kali menciptakan sistem tulisan yang kita kenal sebagai cuneiform. Mereka menemukan roda dan kereta beroda, merevolusi transportasi dan peperangan. Mereka membangun sistem irigasi raksasa yang mengubah gurun menjadi lahan pertanian subur. Bahkan cara kita menghitung waktu hari ini berhutang pada mereka. Sistem matematika mereka berbasis 60, yang menjadi cikal bakal 60 detik dalam 1 menit dan 60 menit dalam 1 jam. Arsitektur mereka juga tak kalah mengagumkan dengan zikurat-zikurat megah yang menjulang tinggi, seolah menjadi tangga untuk menuju ke langit. Dan jangan lupakan astronomi. Mereka mampu menghitung pergerakan planet dan fase bulan dengan presisi yang mengejutkan untuk zaman itu. Di puncak kejayaan inilah, seorang raja legendaris bernama Gilgamesh memerintah kota Uruk. Eposnya yang terkenal menceritakan petualangannya yang luar biasa, pertemuannya dengan makhluk-makhluk langit dan pencariannya akan keabadian. Kisah ini membuat banyak peneliti modern bertanya-tanya, apakah bangsa Sumeria benar-benar percaya bahwa manusia pernah hidup berdampingan dengan makhluk dari dunia lain? Apakah epos ini sekadar fiksi atau gema dari sebuah kenyataan yang telah lama hilang? Seiring berjalannya waktu, kota-kota Sumeria bukan hanya menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, tapi juga pusat kosmologi, tempat bertemunya dunia manusia dan dunia para dewa. Di setiap kota besar, berdiri sebuah zikurat. Bangunan raksasa bertingkat ini, bagi mereka adalah tangga langit, tempat para dewa turun ke bumi dan naik kembali ke surga. Beberapa penafsir modern dengan imajinasi liar melihat bentuknya yang unik dan berspekulasi bahwa zikurat adalah semacam landasan pendaratan kuno. Tentu saja, para sejarawan arus utama melihatnya murni sebagai simbol religius yang kuat. Hubungan antara dewa dan manusia sangatlah erat dalam kepercayaan Sumeria. Mereka percaya bahwa para dewa tinggal di langit, namun bisa berjalan di antara manusia di bumi kapanpun mereka mau. Dalam mitos-mitos mereka, para dewa memberikan perintah langsung kepada para raja. Astronomi bukanlah sekedar ilmu, melainkan bahasa para dewa untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan tugas utama manusia adalah menjaga bumi ini untuk para dewa. Ada sebuah legenda yang sangat menarik tentang daftar raja yang konon diberikan oleh Anunnaki. Daftar ini berisi nama-nama raja yang memerintah selama ribuan tahun, jauh melampaui umur manusia biasa. Menambah lapisan misteri tentang siapa sebenarnya penguasa awal Sumeria. Namun, seperti semua peradaban besar, masa kejayaan tidak berlangsung selamanya.
benih-benih kehancuran mulai tumbuh dari dalam. Kota-kota Sumeria yang dulunya bersatunya kini saling bersaing, dipenuhi ketamakan dan ambisi. Perang saudara meletus antara kota-kota kuat seperti Ur, Lagas, dan Umma. Tanah yang dulu subur kini basah dengan darah. Sistem irigasi yang menjadi sumber kehidupan mereka mulai rusak akibat peperangan dan kelalaian. Bahkan aliran sungai pun mulai berubah arah. Kondisi yang melemah ini membuat mereka rentan terhadap serangan dari luar. Lalu datanglah bangsa Akkadia yang dipimpin oleh seorang penakluk ambisius, Sargon Agung. Satu persatu kota-kota Sumeria yang perkasa jatuh ke tangannya. Namun meskipun kekuasaan politik mereka berakhir, budaya Sumeria tidak mati. Sebaliknya, budaya mereka justru diserap, diadopsi dan disebarkan ke seluruh Mesopotamia oleh para penakluknya, memastikan warisan mereka tetap hidup. Bencana terakhir datang sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kerajaan terakhir Sumeria yang berpusat di kota Ur, yang dikenal sebagai dinasti Ur ketiga, mulai runtuh. Dokumen-dokumen kuno seperti ratapan untuk Ur menggambarkan kehancurannya dengan sangat dramatis dan puitis. Teks itu melukiskan gambaran angin gurun panas yang datang menerjang seperti kemarahan dari langit. Sungai-sungai yang dulu memberi kehidupan kini mengering dan tanah yang subur perlahan menjadi asin dan tidak bisa ditanami lagi. Di tengah krisis internal ini, gelombang serangan dari bangsa Amorite dan Elamite tak terbendung. Kota-kota besar yang dulu ramai dan megah kini ditinggalkan satu persatu oleh penduduknya. Bagi orang-orang Sumeria yang menyaksikannya, ini adalah murka para dewa, sebuah hukuman atas dosa-dosa mereka. Namun bagi para arkeolog modern, keruntuhan ini adalah kombinasi tragis dari beberapa faktor. Perubahan iklim drastis, salinisasi tanah akibat irigasi yang berlebihan selama berabad-abad, dan tentu saja perang yang tak kunjung berakhir. Pada tahun 1700 hingga 1600 sebelum Masehi, bahasa Sumeria yang agung akhirnya berhenti digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bangsa Sumeria, peradaban pertama di dunia, lenyap dari panggung sejarah seolah tertelan oleh debu-debu gurun. Kota-kota mereka yang megah terkubur di bawah lapisan lumpur dan pasir selama ribuan tahun. Terlupakan oleh dunia, baru pada abad 19, ketika para arkeolog mulai menggali tablet tanah liat kuno, dunia modern akhirnya kembali mengenal nama Sumeria, bangsa pertama yang membangun peradaban. Meskipun peradaban mereka telah runtuh dan kota-kota mereka terkubur, warisan Sumeria tetap hidup hingga hari ini, seringkali tanpa kita sadari. Cara kita mengukur waktu dalam jam, menit, dan detik, konsep kota modern dengan hukum, pajak, dan administrasinya, bahkan dasar-dasar astronomi semuanya berakar dari peradaban kuno ini. Dan tentu saja, mereka meninggalkan sebuah misteri abadi. Kisah tentang Anunnaki. Sebagian orang menganggap Anunnaki hanyalah mitologi belaka, personifikasi kekuatan alam. Sebagian lain terus berspekulasi tentang kemungkinan adanya pengunjung dari langit yang membimbing langkah pertama umat manusia. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, bangsa Sumeria adalah fondasi dari dunia modern kita. Mereka adalah arsitek peradaban yang membangun dunia sebelum dunia itu sendiri mengenal namanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!